untuk amil zakat ini, Imam Ghazali rahmatullah alaih itu seorang ulama besar yang memang menjadi rujukan orang yang bermadzhab Imam Syafi'i, ya kan? Nah, itu dikatakan bahasanya orang yang menjadi amil zakat ini hendaklah orang yang mampu, kata Imam Ghazali rahmatullah dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Orang yang mampu itu apa? Mampu dari segi harta, mampu dari segi ilmu dulu, mampu dibagi kategori, dua kategori. Mampu dari segi ilmu dan mampu dari segi harta. Maksud dari mampu segi harta, Pak, Ibu, biar supaya tidak salah sasaran, dan kemudian mampu dari segi harta biar tidak terlalu mengharapkan bagiannya sebagai amil. Karena apa? Jatah amil ini kalau benar jatah pembagiannya tidak menjolimi hak yang lain gitu kan. Memang berdasarkan seperti saya tadi bilang, misalnya 1 juta dibagi 10 cuma 100.000, berarti kan tidak menjolimi itu. Nah gitu. Maka itu diambil, itu hak dia, tidak diambil dia berpahala. Begitu, diambil itu hak dia, tidak diambil dia berpahala. Tapi kalau menzolimi hak para yang asnaf yang lain, ya kan, diambil misalnya bagiannya kok cuma 100.000, udahlah kita letak nih, capek, ya kan, bagiannya 500.000 satu orang, berarti itu judulnya mengambil hak orang lain dan itu haram hukumnya. Yang pertama adalah fuqara ataupun fakir. Siapakah kategori fakir ini? Maka ulama dari Temboro menjabarkannya dengan sederhana. Contoh, misalnya orang itu berkebutuhan untuk makan dia dan keluarganya, ya cakapnya itu makan dia, ya kan? Terus kemudian makan dia, wokuk dia, gitulah kalau jantannya lah. Makan dia, woku dia, makan bini, makan anak, itu di luar pakaian. Maksudnya untuk makan saja Bapak Ibu dia berkebutuhan 20.000, tapi dia cuma dapat perharinya itu, misalnya satu hari dia dapat untuk makan anak istrinya itu sama dia 20.000 habisnya. Tapi rupanya dia itu dapatnya cuma 15.000 satu hari, 18.000 satu hari. Nah ini yang dinamanya fuqara, fakir yang memang kekurangan. Kalau yang miskin bagaimana? Kalau yang miskin itu ibu, bapak, yang kategori masakin di sini adalah dia tak punya apa-apa. Kalaupun ada Honda, mungkin Honda butut warisan atau gimana gitu kan, atau dia punya sepeda ontel aja, kan gitu, punya sepeda ontel atau sepeda basikal ya bahasa Melayu itu kan, sepeda dayung aja, dia punya sepeda ontel, ya kan, tak punya apa-apa, rumah numpang. Nah dia berkebutuhan 20.000, dapatlah satu hari itu gajinya memang 20.000. Nah itulah masakin Bu. Tidak lebih dari itu. Nah kalau di sini kan nggak ada ya Pak. Di sini semua punya rumah ya Pak. Punya rumah ya Pak. Punya rumah ya Bu. Punya rumah. Berarti tidak kategori fakir, tidak juga kategori masakin. Berarti tidak berhak menerima zakat. Kalau puasa mesokin yang saya bilang semalam berdosa. Ya kan? Dia tak mesokin, tahu-tahu di menjakat. Kalau zakat fitrah kan setahun sekali. Memang suruh ngambil. Maknanya itu sampai begini. Kalau boleh diamalkan di sekarang ini adalah, kalau ada orang yang tak petogah, itu ambil zakatnya suruh datangi orang yang tidak petogah tuh. Kan terdaftar di sini nih. Ya kan Pak? Di sini kan terdaftar tuh namanya, misalnya sebulan, kotak zakat, datangi. Ditanya zakat di mana gitu. Kalau dia tak zakat, dia suruh diambil zakat tuh Pak. Suruh diambil zakat ibu, itu kalimatnya. Jadi cuman kata kita ya walau lama ada kata itu sawadila kan begitu. Nah, jadi uraiannya Bapak Ibu, yang pertama adalah fuqara ataupun fakir. Siapakah kategori fakir ini? Maka ulama dari Temboro menjabarkannya dengan sederhana. Contoh,
misalnya orang itu berkebutuhan untuk makan dia dan keluarganya, ya cakapnya itu makan dia, ya kan? Terus kemudian apa dia? Makan dia, woku dia, gitulah kalau jantannya lah. Makan dia, woku dia, makan bini, makan anak, itu di luar pakaian. Maksudnya untuk makan saja Bapak Ibu dia berkebutuhan 20.000, tapi dia cuma dapat perharinya itu, misalnya satu hari dia dapat untuk makan anak istrinya itu sama dia 20.000 habisnya, tapi rupanya dia itu dapatnya cuma 15.000 satu hari, 18.000 satu hari. Nah ini yang dinamanya fuqara, fakir yang memang kekurangan. Kalau yang miskin bagaimana? Kalau yang miskin itu ibu, bapak, yang kategori masakin di sini adalah dia tak punya apa-apa. Kalaupun ada Honda, mungkin Honda butut warisan atau gimana gitu kan, atau dia punya sepeda ontel aja, kan gitu, punya sepeda ontel atau sepeda basikal ya bahasa Melayu itu kan, sepeda dayung aja, dia punya sepeda ontel, ya kan, tak punya apa-apa, rumah numpang. Nah dia berkebutuhan 20.000, dapatlah satu hari itu gajinya memang 20.000. Nah itulah masakin bu, tidak lebih dari itu. Nah kalau di sini kan nggak ada ya pak, di sini semua punya rumah ya pak, punya rumah ya pak, punya rumah ya bu, punya rumah, berarti tidak kategori fakir, tidak juga kategori masakin, berarti tidak berhak menerima zakat. Kalau puasa mesokin yang saya bilang semalam berdosa, ya kan? Dia tak mesokin tahu-tahu di zakat. Nanti kalau misalnya tapi Pak RT dapat juga, itu jalur yang lain, ini jalur yang miskin dulu, gitu kan misalnya. Ataupun misalnya di sini yang rajin ajan kok dapat juga, itu jalurnya lain, bukan jalur masakin kan gitu, bukan jalur pula fuqara kan begitu. Baru yang kemudian amil zakat. Amil zakat ini yang memang dia mengelola zakat ini. Kalau dari hukum dasarnya Pak, amil zakat itu yang ditunjuk sama pemerintah sebetulnya. Yang ditunjuk sama pemerintah. Cuman karena di sini berarti kita panitia zakat kan begitu. Ya cuman apa salahnya dapat bagian kan begitu kan? Cuman jangan menzolimi bagian orang lain. Jadi sederhananya itu kalau untuk membagiannya begini. 8 asnaf misalnya terkumpullah zakat di Musola Al-Ittihad ini sebanyak 8 juta. Asnafnya kan 8 bu, asnafnya kan 8 pak. Langsung dibagi dulu 8 asnaf, dibagi dulu 8 asnaf. Jadi kalau misalnya yang ambil zakatnya itu 5 orang, berarti kalau 8 juta dibagi 8 asnaf kan 1 juta. Maka yang 1 juta itu dibagilah 5 orang amil itu. 5 orang berarti 200.000 satu orang, misalnya gitu kan untuk amilnya. Kalau 10 orang amilnya berarti 1 juta dibagi 10 orang. Kan gitu. Berarti 100.000 seorang. Jangan langsung dibagi, belum dibagi macam itu untuk amil 500 atau 1 juta, berarti menzolimi hak orang lain. Takutnya yang lebih parah lagi sempat dia menzolimi hak fakir miskin, terutama yang miskin. Kalau tempat kita insya Allah nggak adalah fakir nih kan itu miskin. Jadi seperti itu. Makanya kan sampai Imam Ghazali untuk amil ini memang sedikit agak panjang urayanya. Untuk amil zakat ini Imam Ghazali rahmatullah alaihi itu seorang ulama besar yang memang menjadi rujukan orang yang bermadzhab Imam Syafi'i ya kan. Nah itu dikatakan bahasanya orang yang menjadi amil zakat ini hendaklah orang yang mampu, kata Imam Ghazali dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin. Orang yang mampu itu apa? Mampu dari segi harta, mampu dari segi ilmu dulu. Mampu dibagi kategori 2 kategori. Mampu dari segi ilmu dan mampu dari segi harta. Maksud dari mampu segi harta Pak Ibu, biar supaya tidak salah sasaran, dan kemudian mampu dari segi harta biar tidak terlalu mengharapkan bagiannya sebagai
amil. Karena apa? Jatah amil ini kalau benar jatah pembagiannya tidak menjolimi hak yang lain gitu kan, memang berdasarkan seperti saya tadi bilang, misalnya 1.000.000 dibagi 10 cuma 100.000, berarti kan tidak menzolimi itu. Nah gitu, maka itu diambil, itu hak dia, tidak diambil dia berpahala. Begitu, diambil itu hak dia, tidak diambil dia berpahala. Tapi kalau menzolimi hak para yang asnaf yang lain, ya kan, diambil misalnya bagiannya kok cuma 100.000, udahlah kita letak nih, capek ya kan, bagiannya 500.000 satu orang, berarti itu judulnya mengambil hak orang lain dan itu haram hukumnya, kan begitu. Nah itu untuk ambil zakat ini kan itu. Dan kemudian pembagiannya kategorinya seperti itu. Jadi 8 asnaf, 8 juta bagi 8, 1 juta seorang. Baru kemudian di sini ada berapa orang, berapa golok asnaf. Misalnya cuman yang ada miskin, ya kan, masakin, terus kemudian sama mu'alaf, ya kan gitu. Miskin sama mu'alaf, ya kan. Udah itu apa lagi? Bayar hutang nggak ada, ya kan. Terus kemudian untuk membebaskan hamba sahaya nggak ada, ibnu sabil nggak ada. Ada di beberapa tempat, di beberapa masjid tuh yang untuk bagian ibnu sabil itu disimpan, Pak. Yang nggak bisa, ibnu sabil itu memang harus dibagikan. Kalau untuk zakat fitrah itu saat itu dibagikan, nggak bisa ditunda. Besok kalau ada, siapa tahu ada ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan nggak bisa duit, baru itu nanti dikasihkan. Oh yang nggak bisa kalau untuk zakat fitrah, kan itu harus dihabiskan. Yang bisa itu tuh mungkin zakat mal yang memang dikumpulkan setiap bulan atau setiap tahun, kan begitu. Kalau untuk zakat fitrah itu dihabiskan untuk saat itu. Jadi setelah ternyata cuman adanya mu'alaf 1 sama masakin 1, ya kan? Amil tadi kan sudah, berarti yang 7 juta itu ditumpuk, jadilah 7 juta dibagi 2, masakin sama mu'alaf, berarti 3 juta seorang. Ternyata yang masakin di sini yang memang layak dapat kategorinya cuma 1 orang. Mu'alafnya cuma 1 orang, ya bagikan ke dia semua 3.500.000 itu. Nah, misalnya seperti itu. Kalau misalnya nanti di sini ditambah misalnya jihad fisabilillah, ya kan? Ada jihad fisabilillah, nanti kategorinya sabiqul khair, berarti 7 juta dibagi 3. Begitu caranya. Baru berapa orang? Oh, mu'alafnya ada 5 orang. Ya berarti misalnya 2 juta dibagi 5 orang. Ini yang contoh sedikit. Nah kalau sampai puluhan juta, jadi sebaiknya memberi kepada masakin ini, Pak, begini Bu, ambil zakatnya ataupun pembagiannya Bapak Ibu. Misalnya ada orang yang miskin, anaknya 5, minimalnya dikasih 1 juta. Kok begitu? Ya minimalnya zakat fitrah itu dibagi itu, saya itu menuntaskan 1 keperluan. Dengan 200, berarti kalau 1 juta kali 5 orang anak itu berarti 200.000 1 anak. Kan bisa untuk membeli pakaian dia, Pak. Bisa untuk pakaian dia, baju baru, baju raya kalau orang Melayu bilang. Bisa untuk membeli baju raya dia 1 setel walaupun yang tidak mahal. Nah, itu maksudnya menyenangkan. Itu bukan pula anak 5 yang memang miskin dibagi berapa? Cuma 300.000. Amil zakatnya yang mampu, yang misalnya tak ada jatah amil zakat itu, dia pun bisa tak masalah dapat 500. Berarti kan menzolimi hak fakir miskin, begitu maksudnya. Orang miskin lah jelasnya itu. Nah, jadi kemudian itu untuk pembagiannya. Dan yang ke mu'alaf begitu juga. Mu'alaf itu memang dikatakan bahasanya ada yang mengkategorikan 2 tahun mu'alaf dapatnya, ya kan? Itu hukum dasarnya. Cuman ada satu kajian lagi mengatakan selagi mu'alaf itu belum berdikari, belum mandiri, maksudnya belum bisa dia untuk udah belajar sholat 5 waktu segala macam itulah, belum dia untuk rajin beribadah, belum bisa untuk mempelajari rukun syariat Islam ini, itu sampai dia bisa. Cuman boleh juga dibatasi. Makanya untuk sederhananya itu udah 2 tahun udah selesai kalau mu'alaf, kan begitu. Dan kemudian orang yang menanggung membebaskan budak hamba saya, nggak ada kan? Memang betul-betul budak hamba saya di zaman itu.
Kalau di zaman sekarang ini ada caranya. Dikatakan bahasanya ada orang yang misalnya kena penjara karena suatu kasus yang benar, misalnya dia ditipu, kalau nggak mau bayar maka dia dipenjara. Nah ini boleh dibantu dari uang zakat tadi. Sederhana aja, misalnya dia ditipu, kalau zaman sekarang apa? Pinjol Pak ya, pinjaman online ya kan? Dia di tahu-tahu terkena pinjaman online, padahal bukan dia, kan banyak penipuan gitu sekarang. Tahu-tahu ditagih, dia nggak bisa bayar. Kalau nggak mau bayar dia dipenjara, atau memang udah dipenjara sebelum dibayar maka nggak bisa ditebus itu. Nah itu bisa ditebus melalui uang zakat. Nah itu yang dimaksud membebaskan budak Mbak saya. Kemudian kalau yang kemudian membayar hutang, ya kan? Membayar hutang itu adalah orang yang hutangnya itu untuk perkara agama, bukan pula hutang kredit mobil, bukan. Terus hutang pula bang kewer-kewer, wow tak bisa. Kalau itu saya pun mau kan gitu, bang kewer-kewer misalnya gitu kan, ataupun itulah yang kredit-kredit itu kan, yang koperasi-koperasi itu nggak bisa. Nah, seperti itu. Dia memang betul-betul berhutangnya untuk perkara agama, ya gitu. Ataupun dia kalau berhutang itu ujung-ujungnya kalau nggak dibayar maka dia akan dipenjarakan. Nah itu boleh dibantu kalau memang juga hutangnya untuk hutang yang memang bukan kesalahan dia gitu. Contoh sederhananya itu dia misalnya istrinya sakit atau suaminya sakit, ya kan? Dijual semua harta bendanya sampai dia berhutang. Misalnya digadaikan rumah ini sebesar 50 juta. Tahu-tahu setelah 50 juta itu dijual rumahnya itu tidak bisa menutupi utang tadi, nah gitu misalnya, karena memang ternyata tidak cukup misalnya, itu boleh dibantu dari itu yang menanggung utang itu kan begitu. Terus kemudian yang selanjutnya adalah jihadu fisabilillah. Nah ini kebanyakan kita di Indonesia terutama itu jihadu fisabilillah itu termasuklah kategori yang mengurus ya Bu, yang mengurus siapa? Seperti mungkin anak-anak ngaji dan lain sebagainya. Walaupun ini sebetulnya dalilnya yang nggak begitu. Istilahnya pendapat ini lemah lah gitu, cuman ya karena ini sabiqul khair dipersilakan. Baru kemudian yang terakhir 8 adalah Ibnu Sabil tadi, orang yang dalam perjalanan yang kemudian dia memang perjalanan baik. Misalnya, nah ini saya baru-baru ini Pak, tadi saya sedikit lambat di sini, saya ketemu sama orang dari Surabaya. Dia ngakunya dia itu di penjara di Surabaya, kemudian dipindahkan ke Bengkalis menjalani hukuman 21 tahun, kemudian dapat remisi, akhirnya menjalani 15 tahun dia bebas, dan sekarang ada di Nurul Iman Pematang Reba itu, dan dia ngobrol, dan dia memang betul-betul mau pulang ke Jawa, sampai Jakarta saja jadilah, karena kalau udah sampai Jakarta dia bisa numpang gerbong kereta api, karena rata-rata masinisnya di sana itu yang nyampe ke Surabaya itu kerabatnya. Nah, kasusnya apa Pak Bu? Kasusnya dia membela istrinya. Bu, sehingga dia masuk penjara 21 tahun. Gak perlu saya ceritakan ya apa kasusnya, cuman jelas tuh kasusnya dia membela istrinya, membela harga diri istrinya, sehingga dia dipenjara 21 tahun. Nah itu boleh dibantu Ibnu Sabil yang seperti itu, atau memang Ibnu Sabil yang dalam perjalanan memang untuk perkara agama. Kan banyak kadang kan orang jalan kaki pakai sopia, pakai kopo, mau kemana? Mau ke Basilam, misalnya di tempat Torekotan. Mau kemana? Mau ke Pulau Sapat, nah, misalnya begitu kan. Nah itu, jadi itulah Pak. Dan terakhir Bu, itu saya. Yang terakhir masalah yang dapat, nah, ini perlu disampaikan juga. Satu orang tidak bisa lebih dari satu asnaf. Satu orang tidak boleh dapat satu asnaf. Misalnya amil zakat sudah dapat bagian amil zakat, karena dia termasuk sabiqul khair juga, ya kan, termasuk jihadu fisabilillah juga, ngurus segala macam, ngurus musola misalnya dia dapat, kok dia ngambil 2, tidak boleh. Haram hukumnya, harus satu asnaf aja. Nah begitu, ini mufakat ulama ini. Terus kemudian ada lagi misalnya gini, yang paling sederhana, yang jadi amil zakat orangnya memang miskin, memang layak dapat dia, maka dia juga tidak boleh mengambil itu.
Tidak boleh mengambil dua asnaf. Kalau mengambil yang bagian masakin, masakin aja. Yang bagian ambil zakat, nggak bisa. Dia masakin dapat, dia ambil zakat dapat, sabiqul khair dia dapat, nah maka ini hukumnya haram. Nah, itu aja mungkin ya Bapak Ibu yang saya sampaikan untuk udah kebetulan pun udah waktunya udah lebih udah 22 menit. Jadi sebetulnya masih banyak lagi uraiannya, cuman ini induknya seperti itu. Jadi untuk lanjutan boleh kita belajar lagi dan bertanya lagi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini untuk 8 asnaf dan cara membagi, yang paling dasar intinya diantaranya itu adalah yaitu Pak Bu, jangan sampai satu orang mendapat 2 sampai 3 asnaf. Lebih dari 1 saja sudah haram hukumnya, mengambil hak orang lain, kan begitu. Jadi mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Saya tutup dengan doa kibaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.